Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab At-Tafsir Al-Muharrar. Sekarang kita masuk ke ayat berapa ya, ikhwan? 58 ya. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. Masih bicara tentang Bani Israel, kelakuannya Bani Israel. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idh qulna dukhulu hadhihi al-qaryata fakulu minha haitsu syi'tum ragada." Ingat, kata Allah Subhanahu wa taala, ingat ketika kami memerintahkan kepada Bani Israel untuk masuk ke al-qaryah. Di sini maksudnya adalah Baitul Maqdis. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, dalam artian membolehkan mereka kalau sudah masuk nanti ke Baitul Maqdis, ya, kalian boleh makan apa saja di sana, di dalamnya berupa rizki Allah Subhanahu wa taala, rizki yang sangat luas. Kemudian Allah mempersyaratkan nanti kalau kalian masuk ke Baitul Maqdis, wadkhulul baba sujada wa qulu hittah. Masuklah kalian nanti dalam keadaan sujada. Di sini maksudnya adalah ruk'an, dalam keadaan ruku. Jadi mereka ketika diperintahkan masuk ke Baitul Maqdis itu, mereka harus menundukkan diri di hadapan Allah dengan cara ruku. Masuknya itu sambil ruku. Ya. Dan ini konon kejadiannya itu setelah mereka tersesat ngalor ngidul gitu, dihukum oleh Allah selama 40 tahun di padang Tih itu. Ya. Dan konon Nabi Musa sudah meninggal ketika itu. Nabi Musa sudah meninggal, kemudian digantikan oleh nabi berikutnya. Dan ketika mereka sudah bisa keluar dari padang Tih, tidak lagi tersesat, sudah 40 tahun, mereka disuruh masuk ke Baitul Maqdis itu. Dulu disuruh masuk enggak mau, ya kan? Disuruh masuk enggak mau, akhirnya mereka dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Tersesat. Ya, pindah-pindah 40 tahun, enggak bisa keluar. Nah, setelah 40 tahun mereka bisa keluar, Allah mencabut hukumannya, disuruh mereka masuk ke Baitul Maqdis itu, sudah aman sudah. Ya. Namun masuknya dalam keadaan menundukkan diri. Sujada di sini maksudnya ada dalam keadaan ruku. Suruh mereka ruku. Wa qulu hittatun. Sambil ruku juga sambil mengucapkan hittah. Artinya adalah, ya Allah ampuni kami, ampuni kami. وَاذْكُرُوا حِينَ أَمَرْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ بِالدُّخُولِ لِبَيْتِ الْمَقْدِسِ وَأَنْ يَأْكُلُوا مِنْهَا مِنْ أَيِّ مَكَانٍ فِيهَا رِزْقًا وَاسِعًا هَنِيئًا إِنَّهُمْ أُمِرُوا أَنْ يَخْضَعُوا لَهُ سُبْحَانَهُ بِالْفِعْلِ وَالْقَوْلِ. Jadi mereka diperintahkan untuk masuk ke Baitul Maqdis itu dengan merendahkan diri dengan perbuatan dan ucapan. Dengan perbuatan gimana caranya? Masuk sambil ruku. Dengan ucapan gimana caranya? Mereka disuruh minta ampun, mengucapkan hittah. Ya, ampuni kami, hapus dosa kami ya Allah. Itu artinya hittah itu. Ya, naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Kalau kalian lakukan itu, wahai Bani Israel, kami akan ampuni kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena dulu mereka sudah banyak dosanya. Sudah diselamatkan dari Firaun, nyembah patung sapi betina, ya kan? Disuruh masuk Baitul Maqdis, tidak mau. Nah, setelah 40 tahun mereka boleh masuk Baitul Maqdis,
Tapi dengan syarat dua tadi, Allah akan ampuni mereka. Wa sanazidul muhsinin. Dan bagi orang yang berbuat ihsan, beramal saleh, kami akan tambahkan nikmat untuk mereka. Ini maknanya. Ya. Siapa yang berbuat ihsan kepada Allah maksudnya gimana? Ibadah amal soleh, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ihsan juga bisa kepada makhluk Allah yang lain. Berbuat baik kepada makhluk Allah yang lain, dibantu, yang butuh dibantu. Ya. Ini juga berbuat ihsan. Dua-duanya ini kalau dijalankan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan berikan tambahan ihsan dari Allah. Jadi Allah akan berbuat ihsan kepada mereka. Kalau kamu berbuat ihsan, Allah akan berbuat ihsan kepada kamu. Itu intinya. Ternyata kurang ajar mereka ini, Bani Israel. Apa yang terjadi? فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. Disuruh bilang hittah, mereka bilang hintah. Tadi hittah apa maknanya? Ampuni kami ya Allah, ampuni kami. Suruh bilang hittah, mereka rubah jadi hintah, tambahin nun. Apa hintah maknanya? Gandum, makanan. Mana makanan? Kami lapar nih. Seperti itu mereka memperlakukan wahyu Allah, perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dirubah-rubah, dimain-mainkan sama mereka. Ya. Fabaddala alladhina zalamu qawlan ghaira alladhi qila lahum. Mereka, orang-orang zalim di antara mereka, merubah ucapan yang mereka diperintahkan dengan ucapan yang lain. Disuruh bilang hittah, mereka bilang hintah. Hintah gandum maksudnya, mereka cari makanan. Kalau ucapan yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka saja mereka rubah, maka perbuatan pun mereka rubah. Disuruh ruku, ya, jalan ruku begini ke depan, dia balik badan. Jadi pantat dia mundur. Pantatnya menghadap Baitul Maqdis. Dia masuk dengan pantatnya begitu. Na'udzubillah, kurang ajarnya Bani Israel. Fatabdiluhum lil fi'li min babi aula wa hara wa lihadza dakhalu yazhafuna ala adbarihim. Akhirnya mereka masuk dengan bokong mereka, pantat mereka. Itu yang masuk. Bisa antum bayangkan ya cara mereka. Dia ruku tapi dia jalan mundur. Pantatnya menghadap Baitul Maqdis. La ilaha illallah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal. Ada riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qila li bani Israil. Dikatakan kepada Bani Israil, udkhulul baba sujada. Masuklah kalian ke pintu menuju Baitul Maqdis itu dalam keadaan ruku tunduk kepada Allah. Wa qulu hittah. Ucapkanlah hittah, ampuni kami ya Allah. Naghfir lakum khatayakum, niscaya kami akan ampuni kalian. Ternyata fadakhalu yazhafuna ala astahihim wa qalu habbatun fi sya'ratin fi sya'ratin. Ternyata mereka merubah hittah menjadi hintah yang artinya gandum, dan mereka masuk dengan pantat mereka menghadap Baitul Maqdis. Na'udzubillah. Maka Allah hukum mereka. Ayat berikutnya, fa'anzalna 'ala alladhina zalamu rijzan minas sama'i bima kanu yafsukun. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada mereka yang merubah ucapan itu, hittah menjadi hintah. Kemudian mereka masuk dengan pantat mereka menghadap Baitul Maqdis. Allah adab mereka. Allah hukum mereka. Disebabkan karena apa? Bima kanu yafsukun, karena mereka berbuat kefasikan. Na'udzubillah.
وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ استسقى موسى لقومه. Salah satu bentuk azab Allah Subhanahu wa taala untuk Bani Israel karena kurang ajar mereka itu, akhirnya mereka dikasih kekeringan. Kering. Paceklik. Maka Musa melakukan istisqa. Minta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka syariat minta hujan ini, istisqa ini sudah ada sejak dulu. Ya. Dan syariat umat terdahulu selama tidak dihapus oleh syariat kita, itu juga jadi syariat kita. Ingatlah ketika Musa beristisqa, minta hujan kepada Allah untuk kaumnya Bani Israel. Akhirnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu bentuk anugerahnya Allah. Ya, sudah kurang ajar tapi Allah masih saja tetap berbuat baik kepada mereka. Dan ternyata cara ngasih airnya itu luar biasa. Ini nikmat ini. Dikasih dalam bentuk mukjizat yang luar biasa. Kalau kita kan istisqa dikasih dalam bentuk hujan, ya. Kalau mereka itu Allah berfirman faqulna idrib bi'asaka. Kami firmankan kepada Musa, wahai Musa, pukulkan tongkatmu. Al-hajarah, pukulkan tongkatmu ke batu. Ada sebuah batu. Fanfajarat minhu 12 'aina. Maka langsung muncrat dari batu itu 12 mata air. Nyembur kayak 12 gitu. Kayak antum buka keran dari tembok itu keluar air. Ini dari batu ini. Dari batu. 12. Kenapa 12? Karena sesuai dengan jumlah kabilah Bani Israel. Mereka itu kan berkabilah gitu. Anak keturunannya siapa? Yakub alaihissalam. Israel itu Yakub alaihissalam. Dia punya 12 anak. Itu yang jadi 12 kabilah. Nah, masing-masing minum di tempatnya masing-masing. Ini kabilah fulan, kabilahnya keturunannya Yusuf, keturunannya Bunyamin, sama 10 keturunannya anaknya Yakub yang lain. Masing-masing itu sudah punya tempat masing-masing. Jadi tidak perlu rebutan. Ya. Kenapa 12? Karena kalau 12 kabilah Yahudi ini bisa berperang satu sama lain, karena mereka satu sama lain itu saling hasad juga. Nah, ini nikmat Allah Subhanahu wa taala di antara buat mereka. Dikasih minum, dikasih air, kemudian dikasih melihat mukjizat yang luar biasa. Kemudian nikmat berikutnya, mereka tidak perlu berdesak-desakan, tidak perlu baku hantam untuk memperebutkan air minum, karena masing-masing kabilah sudah punya sumber airnya masing-masing. Sampai disebutkan batu ini dibawa kemana-mana gitu. Iya, sama Bani Israel dibawa kemana-mana. Kemana mereka pindah dibawa gitu. Kapan mereka butuh tinggal dibuka saja, keluar air. Subhanallah. Ya. Kalau kita zaman ini bawa batu kayak gitu sudah sudah jadi wisata religi, bisa menghasilkan banyak uang parkir itu. La ilaha illallah. Tapi Nabi kita dikasih mukjizat yang lebih hebat daripada ini. Kalau ini keluar dari batu, kalau Nabi kita keluar dari jarinya. Dari jarinya keluar air. Cuman itu terjadi sesekali, ya. Kalau ini sama Bani Israel dibawa-bawa kemana-mana, dibawa-bawa, ya. Kapan butuh air, buka keran. Ya. Sudah ada keran lebih canggih daripada kerannya antum. Ya. Qad alima kullu unasim mashrabahum. Jadi setiap kabilah Bani Israel itu sudah tahu di mana ngambil airnya, sudah punya labelnya lah kira-kira begitu ya. Sudah ada tanda ini kabilah
Bani Israel, Bani Yusuf, Bani Bunyamin, Bani Fulan, dan seterusnya gitu. Kulu washrabu mir rizqillah. Kemudian Allah perintahkan mereka makan minum kalian dari rizki Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwasanya segala sesuatu, makanan dan minuman itu hukum asalnya boleh. Segala sesuatu hukum asalnya boleh. Kecuali yang diharamkan saja, kecuali yang dilarang. Apapun nama makanan, hukumnya boleh. Tinggal antum tanya saja, ini memabukkan apa enggak? Ini beracun apa enggak? Ada unsur babi apa enggak gitu. Kalau enggak ada unsur-unsur itu, halal sudah. Apapun namanya, hatta dikasih nama aneh-aneh. Ya. Kasih nama bir misalkan. Bir ya. Tapi dia tidak memabukkan. Terus enggak ada unsur unsur yang diharamkan kayak babi misalkan, haram kan? Unsur haram. Kemudian dia tidak memudaratkan, tidak ada unsur racunnya apa segala macam. Hatta namanya bir, halal dia. Karena hukum asal segala sesuatu di muka bumi ini dia halal, kecuali kalau ada larangannya. Wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Kemudian Allah larang mereka, Bani Israel itu, jangan kalian buat kerusakan di muka bumi. Buat kerusakan maksudnya gimana? Jangan bermaksiat. Nah, bermaksiat itu bisa menimbulkan kerusakan di muka bumi. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ. Ingat ketika kalian, wahai Yahudi, Bani Israel, mengatakan kepada Musa, "Hei Musa," ya, ini kurang ajarnya mereka juga. Dia panggil nabinya itu langsung panggil nama. Seharusnya mereka mengatakan apa? Ya Rasulullah wa ya Nabi Allah, misalkan gitu ya. Kami tidak sabar dengan satu jenis makanan saja. Padahal apa dikasih mereka ketika mereka tersesat selama 40 tahun di padang tih? Mereka dapat manna dan salwa. Makanan dari langit diturunkan buat mereka itu. Tiap hari, pagi dan sore. Dia bilang apa? Bani Israel, pendak ngaken mana salwa nih. Bosan sudah kita ini. Tidak sabar kita hanya makan ini aja gitu dia bilang. Padahal makanan turun dari langit dan mereka tidak perlu susah payah. Tidak perlu susah payah. Kalau antum kan capek, antum dulu berkeringat kan baru dapat makan. Kalau ini subhanallah. Ya. Bosan ya. Akhirnya dia bilang apa? Fad'u lana rabbak. Coba Musa, coba berdoa sama Tuhanmu. Tuhanmu dia bilang. Tuhannya Musa. Seolah-olah Allah itu bukan Tuhannya mereka gitu. Kurang ajar apa enggak? Kurang ajar ini ya. Coba berdoa sama Tuhanmu. Tuhanmu. Astagfirullah. Minta. Kami pingin supaya dia mengeluarkan sayur-sayur mayur. Sayur mayur. Yang diminta itu apa? Yang diminta wa qithaiha, timun, sejenis timun. Cuman qitha ini timun tapi dia panjang begitu, enggak tahu apa. Agak kering dia kalau tahu. Timunnya orang Arab mungkin ya. Wa fumiha, biji-bijian yang bisa dimakan. Wa adasiha, adas, biji adas. Anda enggak tahu biji adas. Adas.
sejenis kacang-kacangan ya. Gimana rasanya adas? Ada yang pernah makan adas? Hah? Pedas ya? Wa basaliha, bawang merah dia minta. Ini mereka minta makanan yang keluar dari tanah sebagai pengganti makanan yang turun dari langit. Maka Musa marah dia. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Kalian ini mau ganti sesuatu yang baik dengan sesuatu yang lebih rendah? Maksudnya makanan dari langit, mereka mau ganti dengan makanan yang keluar dari tanah bumi gitu. Mengganti yang baik dengan yang lebih rendah. Ihbitu misran fa inna lakum masaltum. Sudah kalian cari aja sana ke kampung-kampung desa gitu, ke kota. Di sana ada. Ya, enggak perlulah yang kayak gini-gini nih. Artinya karena Musa alaihissalam marah ya, karena mereka mau mengganti sesuatu yang lebih tinggi, lebih baik dengan sesuatu yang lebih rendah. Sudah cari sendiri sana di kota. Banyak kok di sana. Dia bilang gitu Musa. Wa duribat alaihimudz dzillatu wal maskanatu wa ba'u bighadabin minallah. Akhirnya mereka dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kehinaan, kemiskinan. Kemudian Allah murkai mereka. Ya. Makanya banyak mereka ditindas Bani Israel itu. Banyak ditindas. Terakhir mereka ditindas itu oleh Hitler itu. Tahun 1900 sekian gitu. Ya, dibantai mereka. Nggak punya negeri sebenarnya mereka ini. Terkatung-katung. Ya, adab Allah buat mereka. Di mana mereka singgah selalu bikin masalah. Hitler itu bantai mereka itu bukan tanpa alasan ya. Karena sudah marah deh Hitler. Kurang ajar betul Bani Israel. Di Inggris diusir, di sana ke sana kemari mereka diusir, di mana-mana diusir. Tapi sekarang memang mereka sedang zalim-zalimnya berkuasanya. Ya. Dan nanti mereka akan dihinakan lagi oleh Allah. Akan diazab lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, cuman yang jadi masalah sekarang kaum muslimin kita ini banyak mengekor, ikut mereka, ikut gaya mereka. Makanya kita dihinakan oleh mereka karena ngikuti mereka. Coba kalau tidak ikuti mereka, kita pasti dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Coba yang di dalam surat Al-Baqarah ayat 102 disebutkan Yahudi itu belajar sihir, mempraktekkan sihir. Umat Islam ada enggak yang kayak gitu? Ada, ikut kan? Ya kan? Mereka penghasilan mereka Yahudi riba. Bahkan devisa utama mereka di Madinah itu ketika itu adalah riba. Umat Islam ada enggak yang kayak gitu? Banyak. Iya. Maka sebagaimana Allah menghinakan Yahudi, Allah juga akan menghinakan orang-orang yang mengikuti Yahudi. Wa duribat alaihimudz dzillah, maka Allah timpakan kepada mereka kehinaan, wal maskanah, kemiskinan, kemelaratan, wa ba'u bighadabin minallah. Mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala karena kurang ajarnya mereka. Ya. Kurang ajarnya mereka. Dzalika bi annahum yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyina bighairil haqq. Itu karena mereka ini kufur kepada Allah, kufur kepada ayat-ayat Allah. Dan mereka juga di antara kekurangan ajaran mereka yang paling parah adalah mereka membunuh. Tidak hanya satu dua. Wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq. Mereka banyak membunuh para nabi tanpa hak. Di antara yang mereka bunuh adalah Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Nabi Zakaria itu sampai dibelah. Nabi Yahya itu kalau tidak salah dipenggal kepalanya. Nabi Isa alaihissalam, mereka yang fitnah juga supaya Romawi itu menangkap dan menyalib Nabi Isa, tapi Allah selamatkan Nabi Isa alaihissalam.
Ya. Adapun nabi-nabi yang tidak mereka bunuh itu tidak lepas dari fitnahnya mereka. Padahal nabi mereka sendiri loh. Nabi Daud alaihissalam itu, padahal Nabi Daud alaihissalam itu dia rajanya mereka sekaligus nabinya mereka. Tapi apa? Difitnah Nabi Daud oleh Bani Israel. Fitnahnya bukan tanggung-tanggung. Di kitab Taurat mereka itu dirubah, kemudian ditambahkan di situ kisah tentang Nabi Daud mereka. Na'udzubillah. Nabi Daud ini suka seorang wanita, tapi wanita ini sudah bersuami. Akhirnya diceritakan di situ Nabi Daud alaihissalam, na'udzubillah, ini kisah dusta ya. Tapi kisah dusta ini mereka yang taruh sendiri di Taurat. Nabi Daud ini suruh pergi jihad perang suaminya ini supaya mati, dan benar mati. Nah, setelah mati diambil jandanya diambil. Sampai seperti itu mereka memfitnah nabi mereka sendiri. Nabi Sulaiman difitnah apa? Nabi Sulaiman tuh dia dapat kerajaan gara-gara dia main sihir. Belajar sihir, praktekkan sihir. Hah? Sampai seperti itu. Nah, karena kejahatan mereka yang luar biasa seperti itu, maka Allah hinakan mereka. Ya. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Itu karena mereka banyak bermaksiat dan mereka melampaui batas. Nah, kita jangan seperti ini maksudnya. Kalau kita seperti ini, maka kita pun akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Bani Israel ini dihinakan oleh Allah. Bayangkan Bani Israel ini ada di antara mereka yang dijadikan apa? Kera dan babi, dirubah oleh Allah jadi kera dan babi. Nanti ada ceritanya juga nanti di sini di surat Al-Baqarah ini. Ya. Maka pokoknya surat Al-Baqarah ini banyak sekali bercerita tentang nikmat Allah yang luar biasa kepada Bani Israel, dan bercerita banyak juga tentang kurang ajarnya Bani Israel dan bagaimana Allah mengadab mereka, supaya Yahudi yang ada di Madinah jangan mau mengikuti nenek moyang mereka yang seperti itu, supaya mereka mau masuk Islam, ikuti Rasulullah SAW. Tapi mereka tidak mau juga. Hanya segelintir orang aja yang mau masuk Islam di zamannya Rasulullah dari kalangan Yahudi. Contohnya Abdullah bin Salam itu. Beberapa faedah. Yang pertama, orang yang mendapatkan nikmat dari Allah dan pertolongan, orang yang mendapatkan nikmat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, wajib dia bersyukur dan menundukkan diri di hadapan Allah. Ini Bani Israel ini ketika dia tinggal masuk Baitul Maqdis, dan semua yang ada di dalam Baitul Maqdis itu jadi milik mereka, halal buat mereka. Ini nikmat dan kemenangan buat mereka. Maka disuruh ketika mereka masuk ke situ, disuruh tunduk kepada Allah dan suruh minta ampun. Perintah yang sama juga Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwab. Kalau sudah datang pertolongan Allah dan kemenangan untukmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan manusia sudah berbondong-bondong masuk Islam, ini kan nikmat yang luar biasa, sudah di puncak-puncak kejayaan Rasul, puncak dakwah sudah memetik hasil. Justru di situ Allah perintahkan Nabi kita untuk apa? Fasabbih bihamdi rabbik. Tasbihkanlah dan pujilah Rabbmu, wastaghfirhu, dan mintalah ampun kepada Allah. Ya. Justru ketika dapat nikmat itu kita istighfar. Ya Allah kasih kita nikmat, sementara kita balas dia dengan maksiat. Anna man ikhtara al-adna 'ala al-a'la, orang yang memilih sesuatu yang lebih rendah, fa fihi syabahun minal yahud, maka ada keserupaannya dengan Yahudi. Ya. Antum sudah punya zaujah di rumah ya, pakai jilbab besar, masih antum lirik
akhwat-akhwat liar itu yang tidak pakai jilbab di luar itu, nah ini berarti memilih sesuatu yang lebih rendah daripada yang lebih tinggi. Ini ada kemiripan dengan Yahudi. Hah? Sekarang lebih parah lagi manusia sekarang nih ya. Laki perempuan halal ya kan? Halal. Mereka cari yang lebih rendah. Ya. Laki lawan laki dia maunya. Pedang lawan pedang. Nah ini yang seperti itu ada kemiripan dengan Yahudi. Sudah dikasih tempat yang bagus. Di situ seseorang misalkan ya, dikasih tempat bekerja yang bagus, kondusif, dia bisa ngaji, bisa sholat 5 waktu, ya. Kemudian, di luar itu ternyata gajinya lebih tinggi kayaknya. Padahal mungkin lebih tinggi sedikit. Akhirnya pindahlah dia ke situ. Enggak dapat ngaji, enggak dapat sholat 5 waktu, kemudian ketemu sama teman-teman akhirnya yang ngerokok, akhirnya ikut dia ngerokok. Nanti ketemu sama teman-teman yang minum, ikut dia minum. Ini mengganti sesuatu yang tinggi, yang lebih baik dengan sesuatu yang lebih buruk. Itu ada kesamaan dengan Yahudi, na'udzubillah. Wa min dzalika haula'i alladziina yakhtaruna asy-syai' al-muharram 'ala asy-syai' al-halal. Orang yang lebih memilih sesuatu yang haram daripada sesuatu yang halal, ini sama ini. Memilih yang rendah daripada yang tinggi. Wa'udzubillah. Kemudian yang terakhir, anna min 'uluwi himmatil mar'i an yanzura lil akmali wal afdali fi kullil umur. Termasuk tanda seseorang itu memiliki himmah, semangat yang tinggi, yang positif, manakala dia melihat kepada yang lebih sempurna, yang lebih afdal. Orang Islam itu dia lebih baik daripada orang kafir. Sekalipun orang Islam itu melarat di dunia, tetap lebih baik daripada orang kafir. Kenapa? Karena cita-citanya itu lebih sempurna. Mau dapat surga. Sementara orang kafir itu cita-citanya pendek. Yang penting senang aja di dunia gitu. Nanti urusan akhirat enggak apa-apalah, masuk neraka. Dia enggak punya semangat untuk cita-cita yang lebih tinggi. Tapi mungkin hanya ini, khotifillah, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.